Vaksin berbayar membahayakan kebijakan menangani pandemi. Saya Bagja Hidayat dan inilah Opini Tempo. Setelah mendapatkan berbagai kritik, Presiden Joko Widodo akhirnya menghentikan penjualan vaksin gotong royong. Ini istilah yang dihaluskan dari vaksin berbayar, karena yang dihentikan hanya vaksin untuk individu, tidak untuk vaksin korporat. Sehingga perusahaan harus membelinya untuk karyawan mereka. Alasan pemerintah menjual vaksin karena katanya anggaran negara sedang cekak. Padahal jika kita bandingkan dengan modal penyertaan BUMN atau rencana pemerintah membeli senjata, anggaran vaksin untuk 182 juta penduduk sebesar 74 triliun rupiah tidak seberapa. Di luar soal anggaran, pemerintah juga lebih memiliki kekuatan untuk mendatangkan vaksin dari luar negeri dibanding perusahaan swasta. Atau memakai alasan mempercepat vaksinasi. Justru dengan berbayar, tidak hanya akan menimbulkan ketimpangan akses terhadap vaksin, menjual vaksin justru akan menghambatnya. Cara cepat vaksinasi adalah mendatangkan vaksin sebanyak mungkin dan mempermudah distribusinya. Maka vaksin berbayar sesungguhnya tidak punya alasan logis. Apalagi jika kita kaitkan dengan kebijakan menangani pandemi oleh pemerintah sendiri yang selalu bimbang antara menomorsatukan kesehatan atau ekonomi. Dengan mewajibkan perusahaan membeli vaksin, tentu akan menjadi beban perusahaan yang tengah terpuruk akibat pandemi. Itu sebabnya banyak perusahaan yang balik badan dari rencana membeli vaksin dengan alasan mereka tidak punya anggaran. Sikap banyak perusahaan ini antara lain yang mengubah penjualan vaksin oleh pemerintah. Tadinya Kimia Farma, perusahaan negara farmasi yang akan mendatangkan vaksin. Belakangan muncul Kadin atau Kamar Dagang dan Industri, asosiasi pengusaha yang akan menjadi koordinator vaksinasi dan mendatangkannya. Maka dengan segala argumen yang patah tadi, vaksin berbayar hanya meruapkan duga-dugaan ada cara culas mencari untung di tengah pandemi memakai instrumen negara. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin di depan DPR mengaku bahwa keputusan vaksin berbayar dibuat dalam sebuah rapat yang dipimpin Menko Ekonomi Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebagai menteri yang membawakan otoritas medis, seharusnya Menteri Budi Gunadi yang memegang wewenang dalam otoritas kebijakan pandemi. Mendasarkan kebijakan menangani pandemi pada kepentingan politik dan bisnis tidak hanya akan menimbulkan kekacauan, tapi juga melunturkan kepercayaan publik. Menteri Budi harus berani berkata tidak pada kebijakan yang tidak berpihak kepada orang banyak dan kesehatan masyarakat. Berdagang vaksin di masa pandemi bukan saja tidak etis, juga akan menumpulkan kebijakan menangani pandemi itu sendiri. Kita sudah bosan dengan pandemi ini, jangan dibuat bertambah muak pula oleh banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada publik. Apalagi ada yang mencari cuan di tengah kemalangan. Jangan sampai kita seperti mereka yang disindir oleh penyanyi balada Ebith G. Ade. Pada 1982, ia menulis lagu Untuk Kita Renungkan tentang korupsi bantuan bencana Gunung Galunggung. Dalam sebuah lirik yang sangat terkenal, karena itu Anda pasti hafal, ia menulis, dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Baca selengkapnya opini majalah Tempo pekan ini di majalah.tempo.co.